ya tadi yang mahabbah itu kecintaan kepada Allah. Wa rubbama kana ya mansya'u halihim at-tamassuk bi salahi al-aba. Bi salahil aba di sini artinya ya karena agama atau karena baiknya al-aba wal ummahat, bapak ibunya, nasabnya. Mereka bilang ini ya mansya' halihim. Jadi Imam Al-Ghazali ketika menyatakan suatu apa muqaddimah gitu ya, apa yang namanya ya, premis ya, bahwa nih orang-orang beriman pun yang maksiat bilang begini ketika mereka tertipu. Nah itu bukan tanpa sebab, dikulik apa nih sebabnya nih mereka kok bisa bilang gini. Nah itu ya, maka di setiap fasal kita akan menemukan warubama atau mansya dzalikal au mansya dzakal ghurur atau rubbama kana mansya halihim. Ya, kenapa bisa timbul perasaan ini? Pertama adalah yaitu tamasuk bisulahi abaihim awal aba wal ummahat. Wa dzalika nihayatul ghurur. Ini ya sementok-mentoknya ketertipuan. Apa ya? Ya pokoknya udah muntahal jumu lah, udah paling ujung. Fa inna aba'ahum ma'a solahihim wa ra'ihim kanu khaifin. Bapak-bapak mereka itu orang-orang yang wara, orang-orang yang ada penjelasan nggak wara apa? Istinabul ma'asi wasyubahat. Ya, itu wara. Kanu khaifin, mereka orang-orang yang takut, orang-orang yang menyembah Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan. Wadul makiyasuhum alladzi sawwala lahum syaitan, yang mana mereka mengkiaskan dengan adanya itu sawwala di sini apa? Aghwahum wa zayyana lahum ayyaf'alu. Seakan-akan ini baik. Ya. Mereka menganggap bahwa wah bapak saya orang soleh, ya udahlah saya biasa aja lah, nggak usah jadi orang soleh, ntar juga pahala bapak saya turun ke saya. Nggak ada yang begitu. Ya. Islam tidak mewariskan ketaatan, tidak mewariskan pahala. Sebagaimana dalam Islam juga tidak ada warisan dosa. Gitu ya. Maka orang ya ketaatannya masing-masing. Apalagi yang udah balik nih, ya udah nggak ditanggung lagi dosa-dosa kalian sama orang tua. Ya, kalian udah punya tanggung jawab sendiri. Ya, mulai kelas 2 ini emang sudah masuk usia balik, usia apa kalau disebut ya pubertas ya. Maka tanggung jawablah kepada perilakumu sendiri. Kata alladzi sawwala lahumus syaitan, atau yang mana zayyana lahumus syaitan ya, ai man ahabba insanan ahabba auladahu. Orang yang mencintai seseorang pasti mencintai anaknya. Belum tentu ya. Belum tentu. Ya. Orang kalau senang sama Soekarno apa harus dia senang sama Megawati? Kan enggak. Ya kan? Terus apa? Siapapun ya. Orang senang sama bapaknya, sama antum juga senang sama Al-Maghfur lah bapak saya atau ya Syekhuna, belum tentu antum senang sama saya. Gitu. Karena setiap orang punya ya pengalaman berbeda-beda, punya apa pandangan yang berbeda-beda. Karena dari itu nggak bisa kias ini yang mana syaitan itu sawwal atau tazin ya di sini. Kalau dalam ayat banyak ya wazayyana lahum syaitan a'malahum. Ya, setan itu memperindah perbuatan buruk mereka, dosa-dosa mereka. Atau kalau dalam ayat lain sama sawwala juga apa? Ya, wasawwala syaitan wa asyaitan sawwala lahum wa amla lahum ya. Jadi setan itu emang senang ya, senang ngebisikin orang dengan hal-hal yang seakan-akan baik, padahal itu sama sekali nggak ada baiknya. Nih coba nih kawan-kawan nih, jangan ada yang tidur, ayo. Nih ya, kata Rasulullah SAW ya, asyaitan ya jara min bani Adam majrad dam. Setan itu pengaruhnya, bisikannya menjalar di tubuh manusia, di tubuh Bani Adam, anak cucu Adam, itu sebagaimana majrad dam, aliran darah. Aliran darah kan ada di mana-mana. Aliran darah ada di mata, ada di hidung, ada di mulut, ada di tangan.
ada di pendengaran. Setan ada di semua itu. Ya, riwayatnya sahih, riwayat Abu Dawud. Dan kita juga tahu bahwa setan adalah seburuk-buruknya musuh, ya, seburuk-buruknya bahkan sejak zaman Nabi Adam. Meskipun di zaman Nabi Adam kita tahu sebelum ada Nabi Adam setan itu ya penghuni surga, gitu ya. Tapi bukan karena amalnya, bukan, tapi emang syaitan atau iblis ya. Iblis itu penghuni surga pada zaman sebelum Nabi Adam. Namanya Harith ya. Jadi mereka itu sebelum punya gelar iblis namanya Harith. Mereka adalah penjaga surga. Sawwala lahum syaitan. Fa inna Allah qad ahabba abakum fa huwa yuhibbukum. Ya, fala tahtajuna ila ta'at. Kata setan, Allah itu sudah mencintai orang tuamu. Ya, orang tuamu orang taat. Orang tuamu disenangi banyak orang misalnya. Maka dia juga mencintaimu, fa huwa yuhibbukum fala tahtajuna ila ta'at. Maka enggak usah jadi orang taat. Ya, enggak usah sholat, enggak usah ya puasa dan sebagainya. Fattakalu ala dzalika waghtaru billah. Mereka tertipu karena tadi menyandarkan diri kepada perkataan atau bisikan syaitan. Walam ya'lamu anna Nuhan alaihi salam arada an yahmila waladahu fis safinah famuni'. Ya. Aghraqahu ilaihi subhanahu wa ta'ala, ya, bi ashaddi ma ughriqa bihi qaum Nuh. Jadi kita mereka nih yang pada tertipu ini nggak baca sejarah Nabi Nuh atau ayat tentang Nabi Nuh yang mana mau ngajak anaknya untuk naik ke safinah, ke kapalnya beliau. Ketika ada banjir ya. Sebutannya apa banjir di Al-Qur'an? Bukan tufan ya, tufan. Bukan faidonat ya, bukan faidon. Tufan. Apa kata Nabi Nuh pada anaknya? Ya bunayya irkam ma'ana, ya, wala takun ma'al kafirin. Janganlah sama orang-orang sesat, orang-orang kafir. Sini, irkam ma'ana. Ya, tapi tulisannya irkab gitu ya, irkab tapi langsung mim. Apa itu sebutannya kalau dalam Al-Qur'an? Irkam ma'ana. Hah? Apa? Hah? Di hukum tajwid apa? Hah? Mutajanisen. Ya. Irkam ma'ana. Ba sama mim. Nabi Nuh ketika anaknya tidak ikut di kapalnya, ya, artinya apa? Anaknya Nabi Nuh itu kufur. Ya, kufur kepada iman yang mana Nabi Nuh juga yang mana diimani oleh Nabi Nuh sendiri. Pada dari itu keimanan bapak tidak bisa turun kepada keimanan anak. Ini salah satu buktinya. Sebaliknya keimanan anak itu juga tidak bisa mempengaruhi keimanan bapaknya. Ya. Kalau Nabi Nuh anaknya yang kufur, istrinya juga demikian. Ya. Lalu Nabi siapa yang bapaknya kafir? Salah satunya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, siapa nama bapaknya? Hah? Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ya, sebutkan namanya Azar. Tapi ntar ada pembahasan ya, apakah Azar ini benar bapaknya atau tidak.